wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qala aidan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Rawahu Abu Daud, rawahu Tirmizi. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan oleh Allah. Sampai pada pagi hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Misi utama kita hidup adalah untuk beribadah, berumuliah kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi misi tujuan penciptaan kita manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang selalu beramal dan beribadah di setiap waktu dan saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah,
lanjutkan pada pagi hari ini kajian masih tentang membahas kitab Fadilah Sahih Fadilah Amal, yaitu bab tentang fadilah solat sunnah. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan lanjutan dari fadilah keutamaan dari solat tahajud, keutamaan dari solat malam. Pada pengajian yang lampau kita telah menjadikan salah satu keutamaan dari solat tahajud, yaitu solat tahajud sebagai solat nafilah, sebagai ibadah solat tambahan, sebagai solat yang menyempurnakan kekurangan dari solat wajib kita. Dan juga adalah solat tahajud, yaitu sebagai solat yang akan mengangkat derajat kita, yaitu ke tempat yang terpuji, yang disebut dengan maqam mahmudah. Ini adalah termasuk dari keutamaan solat tahajud yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Selanjutnya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan dari solat tahajud dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalu salati ba'dal faridah salatul lail." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah, yaitu bulan Muharram. Ini Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kita singgung sedikit tentang keutamaan dari puasa di bulan Muharram. Karena hadisku satali dengan keutamaan dari solat tahajud atau keutamaan solat malam. Dan juga Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, berhubungan bertepatan qadarullah, hari ini kita berada di suasana bulan Muharram, suasana dari salah satu bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram, yakni bulan mulia, bulan Al-Muharram. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang ketujuh kita di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
salah satu dari 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak alam takambang, maka Allah telah menetapkan 12 bulan di dalam 1 tahun. Jadi umur dari 12 bulan di dalam bulan-bulan Hijriah, di dalam bulan-bulan Islam yang diawali dengan bulan Muharram, kemudian bulan Safar, bulan yang keduanya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itu yang dimaksud dengan 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari yang 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 3 bulan berurutan dan 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan itu Bapak dan Ibu yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan 1 yang terpisah itu adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7 di dalam bulan-bulan Hijriah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, adapun salah satu bulan yang Allah muliakan itu adalah bulan Muharram. Bahkan bulan Muharram ini dinamakan juga dengan nama bulan atau istilah yang lain Syahrullah. Apa itu? Salah satu keagungan, kemuliaan dari bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini sebutan lainnya atau nama lainnya dinamakan dengan Syahrullah. Para ulama, Bapak dan Ibu, menjelaskan bahwa sesuatu yang bergandengan dengan nama Allah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Contoh, sering kita mendengar istilah Baitullah. Artinya Baitullah yaitu rumah Allah, satu-satunya rumah Allah yang disebut dengan istilah Baitullah yang ada di permukaan bumi ini, yaitu Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah, satu-satunya masjid yang disebut dengan nama Baitullah, rumah Allah, yaitu Masjidil Haram. Walaupun Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, secara umum bahwa masjid-masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus penyebutan bahwa Baitullah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu hanya terkhusus
kepada Masjidil Haram. Dan penyebutan Masjidil Haram dengan istilah Baitullah ini merupakan sesuatu kemuliaan, sesuatu pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Masjidil Haram. Dan memang Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan, kalau kita baca, kalau kita sering mendengarkan bahwa seutama-utama masjid yang ada di permukaan bumi ini, semulia-mulia masjid, memang itu adalah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang berada di kota Mekah yang ada Ka'bah di dalamnya, ini adalah masjid yang mempunyai keutamaan dari masjid-masjid yang lainnya. Di antaranya keutamaan dari Masjidil Haram adanya Ka'bah di dalamnya. Dan dengan adanya Ka'bah itu, maka di Masjidil Haram itulah satunya amalan khusus yang ada di Masjidil Haram, yaitu amalan ibadah tawaf. Di masjid-masjid, di tempat-tempat yang lain itu tidak ada amalan-amalan untuk melakukan tawaf seperti yang ada di dalam Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan dari Masjidil Haram yaitu keutamaan sholat di dalamnya. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah, sholat satu kali di Masjidil Haram, apakah itu sholat wajib atau kita memperbanyak misalnya melaksanakan sholat sunnah di dalam Masjidil Haram, maka kata Rasulullah SAW, satu kali sholat di Masjidil Haram maka sama dengan sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Kadang-kadangnya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah pahala sholat di Masjidil Haram tahun 100.000, kalau setahun 360 hari misalnya, maka kita kalikanlah para tahun kita sholat di Masjidil Haram sebanding dengan melakukan sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau sekali sholat di Masjidil Haram, sholat subuh, maka pahalanya berjamaah 27 kali lipat. Para ulama menjelaskan kalau 2 rakaat subuh dikali 27, maka sama dengan mengarajukan sholat sebanyak 54 rakaat. Orang yang mengajukan sendirian mendapatkan pahala sholat subuhnya itu hanya 1, mendapatkan pahala orang yang melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Tapi bagi orang yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama seperti orang yang melaksanakan sholat sebanyak 54 rakaat.
waktu sehari semalam melaksanakan sholat 17 rakaat sehari semalam dengan berjamaah, maka dikali 27 para jumlah. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan sholat sendiri-sendiri dengan tidak berjamaah 17 rakaat sehari semalam, maka dia hanya mendapatkan bahagian dari 17 rakaat sholat sehari semalam. Nah, itu perbedaannya Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah. Dan kalau sholat itu kita kerjakan di Masjidil Haram 7 balik rakaat dikali 27, kemudian dikali 100.000. Bara balipi gandunyo pahala ganjaran, bara gadangnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, bagi orang-orang yang mengharapkan, yang menginginkan pahala yang besar, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa berat untuk menyediakan bekal, menyediakan ongkos biaya untuk pergi ke sana, untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umrah. Maka nak merasa bari orang. Oh, kalau anak mampu, misalnya Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, atau karena belum menunggu antrian yang panjang untuk menunaikan ibadah haji, maka kesempatan awak bisa berkunjung ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Kalau umrah itu tiap bulan, berapa banyaknya ratusan travel yang memberangkatkan orang untuk pergi umrah ini dengan harga yang bervariasi. Adonan 20 juta, adonan 25, adonan 30. Sesuai dengan fasilitasnya. Kalau yang 27 atau yang 30 atau fasilitasnya masjidnya itu sangat-sangat dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kalau nak agak murah setitik, maka hotelnya itu lebih kurang berjalan 1 kilo dari penginapan ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Nah, itu Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, abang niat lawak untuk meraih keutamaan, untuk dapat sekali seumur hidup awak berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, begitu juga dengan bulan Muharram. Nah, bulan Muharram nama lainnya Syahrullah, nama lainnya bulan Muharram itu adalah bulan Allah. Kalau tadi penisbatan masjid dengan nama Allah Baitullah, maka penisbatan bulan yaitu bulan Muharram, yaitu Syahrullah, yaitu bulan Allah. Nah, dalam hadis ini Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah puasa wajib, puasa Ramadan, kata Rasulullah adalah Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa
berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Para ulama menjelaskan secara umum dalam hadis ini yang dimaksud dengan puasa di bulan Muharram ini yaitu puasa secara umum. Maksudnya puasa secara umum yaitu mempuasakan hari-hari yang ada di dalam bulan Muharram. Bagi orang-orang yang mempuasakan puasa Senin dan Kamis, maka bertepatan dengan bulan Muharram, dia telah mempuasakan puasa di dalam bulan Muharram. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan puasa Nabi Daud alaihissalam misalnya, bahwa puasanya Nabi Daud alaihissalam, beliau berpuasa 1 hari dan beliau berbuka 1 hari. Beliau berpuasa sering-seringan, puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, kemudian berbuka 1 hari. Nah, bertepatan puasa itu dilaksanakan dengan bulan Muharram, maka dia telah mempuasakan bulan Muharram. Maka dia mendapatkan fadilat keutamaan puasa setelah bulan Ramadan, yaitu mempuasakan bulan Muharram. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ada di antara kaum muslimin yang mempuasakan bulan Muharram pun di awal-awal bulan. Mulai masuk dari bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, itu telah ada di antara kaum muslimin yang mempuasakan bulan Muharram. Dan diakhiri puasa yaitu pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Ada yang berurutan. Nah, ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, secara umum dalil tentang mempuasakan bulan Muharram. Jadi kita mempuasakan secara umum hari-hari 1 bulan di dalam bulan Muharram, maka kita mendapatkan keutamaan dari berpuasa di bulan Muharram. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, secara khusus puasa yang ada di dalam bulan Muharram yaitu puasa di hari yang ke-10. Aku secara khusus yaitu mempuasakan tanggal 10 Muharram. Namun puasanya yaitu puasa Yaum Asyura, mempuasakan hari Asyura atau yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura artinya Bapak dan Ibu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu adalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum turun perintah puasa Ramadan. Dan Rasulullah SAW telah mempuasakan puasa Asyura ini. Dan bahkan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, puasa hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram ini juga adalah puasa yang telah terlebih dahulu dipuasakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam 2 riwayat hadis bahwa
puasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa hari Asyura ini juga dipuasakan dahulu oleh orang-orang jahiliyah. Di dalam riwayat yang lain bahwa puasa hari Asyura ini adalah puasa yang juga dipuasakan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kalau sebutannya kini adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dan orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang berpuasa. Maka ditanyakanlah kepada orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa hari itu. Kemudian mereka menjawab bahwa hari ini katanya adalah hari yang mereka agungkan. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejahatan musuhnya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Maka Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel mensyukuri kemenangan itu dengan mempuasakan hari Asyura. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mempuasakan hari Asyura. Kata Rasulullah, kami yang lebih berhak dari kalian terhadap Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk juga mempuasakan 10 Muharram. Puasanya adalah puasa hari Asyura. Nah, ini Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, secara khusus hari yang dipuasakan di dalam bulan Muharram yaitu mempuasakan hari Asyura. Jadi kalau kita coba untuk menghitung-hitung penanggalan, maka kalau kini tanggal 7, maka bertepatan hari Ahad. Jadi tanggal 7 hari Kamis, tanggal 8 hari Jumat, tanggal 9 hari Sabtu, tanggal 10 hari Ahad. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, puasa hari Asyura pada bulan Muharram tahun ini itu bertepatan dengan hari Ahad. Jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, dan sampai kita tidak mempuasakan kecuali kita dalam keadaan uzur, maka berniatlah untuk mempuasakan tanggal 10 Muharram. Itu minimalnya. Sebab para ulama telah menjelaskan ada tingkatan-tingkatan dari mempuasakan hari Asyura. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, para ulama berpendapat yaitu mempuasakan 3 hari. Itu tingkatan yang pertama. Salah satu yang disampaikan oleh para ulama yaitu mempuasakan tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Kemudian yang kedua tingkatannya mempuasakan 2 hari. Yang mempuasakan 2 hari itu Bapak dan Ibu, ada 2 pendapat dari para ulama mempuasakan
9 dan 10 atau mempuasakan tanggal 10 dan 11. Maka para ulama juga berbeda pendapat dari yang dua ini, maka yang lebih kuat pendapatnya yaitu mempuasakan tanggal 9 dan 10. Sedangkan pendapat yang menyatakan mempuasakan tanggal 10 dan 11 itu pendapatnya lemah. Maka pendapat yang kuat itu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah memerintahkan untuk mempuasakan tanggal 9 dan tanggal 10 supaya membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi hanya mempuasakan hari yang ke-10 saja. Maka Rasulullah dalam hadis beliau, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, insya Allah aku akan mempuasakan tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, ini adalah tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu mempuasakan hari yang ke-10 saja. Jadi mempuasakan 1 hari pas di hari yang ke-10. Itu adalah tingkatan yang ketiga, mempuasakan puasa hari Asyura. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, mari sama-sama kita berniat, mari sama-sama kita mengingatkan dan mengajak. Sebab puasa hari Asyura ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa hari Asyura ini yaitu Allah mengampuni dosa awak selama 1 tahun yang telah berlalu. Itu keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan awak selama 1 tahun yang telah berlalu. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, selanjutnya hadis yang kita bacakan tadi, baru Rasulullah SAW menyebutkan wa afdalu salati ba'dal faridah salatul lail. Kata Rasulullah, dan salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat fardu, setelah salat wajib 5 waktu, salat lain, yaitu salat malam, yaitu salat tahajud. Jadi salat sunnah yang paling afdal sepanjang tahun, yang paling utama setelah salat fardu, yaitu salat malam, yaitu salat tahajud. Nah, kenapa Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, salat malam ini atau salat tahajud itu adalah salat yang paling afdal setelah salat wajib? Nah, di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama karena salat pada malam hari itu bisa bermunajat kepada Allah. Jadi salat malam atau salat tahajud, selain dari kita melaksanakan salat, maka dengan salat malam itu kesempatan pula bagi kita untuk bisa bermunajat, untuk berdoa, bermohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, di waktu-waktu sepertiga malam yang akhir. Ini
adalah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian yang kedua, kenapa sholat malam ini adalah sholat yang afdal setelah sholat wajib? Yaitu hati dan lisan bisa khusyuk. Jadi dengan waktu yang sunyi, yang sepi, yang tenang, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, kesempatan bagi awak di waktu-waktu itu untuk melakukan sholat dengan hati dan lisan yang bisa mencapai kekhusyukan. Mungkin Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, sholat-sholat yang biasa, termasuk mungkin sholat wajib yang kita kerajokan, barik atau susah kita untuk bisa khusyuk. Maka kesempatan bagi awak untuk meraih kekhusyukan bisa jadi dengan melakukan sholat tahajud di malam hari. Kalau di siang hari banyak antara awak tagadu awak mungkin di dalam melakukan sholat, karena hirup pikuknya, itu yang menyebabkan hilangnya konsentrasi awak. Itu sebabnya yang mengganggu awak. Bahkan kadang-kadang kita di dalam sholat, kita sendiri tidak mendengarkan apa yang kita baca. Sebab salah satu untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat itu, yaitu kita hendaknya mendengarkan apa yang diucapkan oleh lisan awak di waktu kita sholat. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat, nantaranga doa bukan ayat Al-Fatihah atau surat yang kita baca. Kadang-kadang bunyi api nantaranga doa, bunyi alarm yang teranga doa. Jadi kurang konsentrasi awak. Dengan kurang konsentrasi tadi, maka itulah yang mengalihkan kekhusyukan awak. Kalau terang ada musik, maka Bapak dan Ibu nantikan ada isi dari musik. Apalagi musiknya, lagunya lagu yang awak sukai loh. Itulah otomatis Bapak dan Ibu akan mempengaruhi ingatan awak dalam sholat. Itu yang kedua, bahwa sholat malam itu lebih afdal. Karena dengan sholat malam itu hati dan lisan bisa menjadi khusyuk. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang ketiga, bahwa sholat malam itu lebih ikhlas dan jauh dari riya. Jadi untuk melatih keikhlasan awak itu, Bapak dan Ibu jemaah rahimahullah, lakukanlah sholat malam. Jadi kalau awak ingin melatih diri awak supaya awak lebih ikhlas, supaya awak jauh dari sifat riya, biasakan melakukan sholat malam. Karena dengan sholat malam itu nanti itu tujuan awak untuk mencari keikhlasan. Apalagi di dalam kehidupan rumah tangga awak, mungkin tak seorang pun di dalam rumah itu nanti awak sedang sholat. Jangan orang di luar rumah, dan di dalam rumah saja mungkin tidak mengetahui kita sedang melakukan sholat. Jadi akan menumbuhkan sifat ikhlas dan akan menjauhkan kita dari sifat riya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang keempat, kenapa sholat malam itu lebih afdal? Karena sholat malam itu dilakukan di saat orang lain sedang beristirahat. Jadi orang sedang lalu lama, sedang dalam keadaan istirahat, maka kita bangun di saat itu,
maka itu sangat dipuji oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tidak semua manusia pada saat itu mampu untuk melakukannya. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah saja, maka itu sangat-sangat dipuji bagi Allah. Dan memang pada waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat berat bagi Allah untuk bangun dari tidur dan mengerjakan sholat. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan sholat yang dilakukan pada waktu itu adalah waktu sholat yang afdal. Kemudian selanjutnya sholat malam itu meski hanya sedikit, itu adalah sebagai tanda keimanan Allah. Jadi salah satu dari tanda keimanan seseorang itu adalah orang yang melaksanakan sholat malam minimal walaupun sholat itu sedikit itu walaupun hanya satu rakaat, yaitu minimal satu rakaat sholat witir. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir bahwa dengan sholat malam itu menjadikan wajah bercahaya dan hati terjaga. Jadi orang yang melaksanakan sholat malam, maka insya Allah itu akan memancar di wajahnya bercahaya, kemudian hatinya dijaga oleh Allah. Jadi hatinya dijaga oleh Allah, hatinya disucikan oleh Allah. Inilah Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah penjelasan sarah dari para ulama ikut di dalam kitab Bulughul Maram, hadis tentang keutamaan dari sholat malam, sholat tahajud. Keutamaannya yaitu setelah sholat fardu atau setelah sholat wajib. Demikian Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kajian pada pagi ini yang dapat kita sampaikan. Berbanyak maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.